Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga sehat selalu ya. Oke, di siang hari ini yang panas sekali, terik-terik seperti ini, saya sekarang sedang berada di tempat belajar santri yang mendalami bakatnya di bidang pertanian. Secara otomatis sekarang saya mau mewawancarai salah satu santri yang mendalami bakatnya di bidang tersebut. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kang mau menggali informasi tentang pertanian sedikit. Oh ya, Oke. Sebelumnya perkenalan dulu biar teman-teman yang menyaksikan YouTube bisa tahu siapa sampean. Namanya siapa, Kang? perkenalkan nama saya Ahmad Hasan. Ahmad Hasan, Ya. biasanya dipanggil Hasan. Hasan. Nah, Terus dari mana ini sampean? saya berasal dari Lampung. Lampung. Nah, Oke. Ini katanya saya dapat informasi katanya sampean itu mengambil pendalaman bakat atau skill itu di bidang pertanian. Ya, Oh, sampean sudah menggeluti bidang ini berapa lama, Kang? saya menggeluti bidang ini mungkin sudah sekitar 1 semester. 1 semester berarti sekitar 6 bulan. Ya, 6 bulan. Oh, terus di selama 6 bulan itu, sekitar selama itu sampean sudah belajar apa saja? Selama 6 bulan ini saya belajarnya masih tahap dasar, yaitu tentang tanah, terus jenis-jenis tanah dan air. Berarti baru teori atau sudah praktek? Untuk yang kemarin nih saya baru teori. Nah, untuk sekarang mungkin kita sudah mulai praktek. Sudah akan praktek Sudah ya. akan praktek untuk pembuatan pupuk. Tadi yang pertama tentang tanah ya. Ya, tanah. Nih ya, sebenarnya tanah itu apa sih? Pengertian tanah itu saja. Tanah itu secara pengertian itu adalah bebatuan yang mengalami pelapukan sehingga menjadi tanah. Sebenarnya itu batu, karena dimakan oleh zaman dan melalui proses dia akan menjadi tanah. Oh, berarti tanah yang sekarang diinjak ini tadi awalnya itu bebatuan, tanah terus batu. dimakan usia gitu, Ya. jadi menjadi Jadi tanah. Itu pengertian tanah. Terus tadi apa lagi? Ada tanah, terus air air, dan mineral. mineral. Itu apa sih? Tanah, air, mineral itu sesuatu yang dibutuhkan tanaman atau apa gitu? Kalau tanah itu kan sebagai media untuk tanaman. Nah, untuk airnya sendiri ini juga yang dibutuhkan oleh tanaman, seperti kandungannya ada di dalam air. Terus kandungan yang ada di dalam air itu apa saja? Sampean sudah tahu belum? Kalau untuk air ini saya belum mendalam ya, ini masih fokus ke tanah. Oh, tanah. Oh iya, Tanah. tadi kan sampean katanya ada struktur-struktur tanah. Struktur tanah itu ada apa saja? Kalau untuk struktur tanah sendiri itu ada lapisan-lapisan. Lapisan yang pertama juga yang kedua. Nah, ini saya fokus ke lapisan yang pertama itu sebagai media untuk tanam, karena lapisan yang pertama ini masih banyak mengandung unsur organik. Sehingga ketika ditanami oleh tanaman itu masih banyak mengandung unsur hara sebagai makanan tumbuhan. Jadi untuk lapisan yang pertama ini kalau ditanami tanaman itu masih bisa subur gitu ya. Bagus. Terus isinya itu apa saja di lapisan pertama itu Di ada? lapisan pertama itu ada bahan organik, juga ada air dan udara. Karena kan tanaman sendiri itu kan membutuhkan makanan, membutuhkan oksigen dan air. Maksudnya tadi yang pertama ada bahan organik. Maksudnya itu apa sih maksudnya? Bahan organik ini secara pengertian itu sebagai makanan tumbuhan. Nah, ini berasal dari tumbuh-tumbuhan ataupun hewan yang di situ sudah mati dan melalui proses pelapukan, melalui proses dekomposer. Oh, berarti bahan organik itu terdiri dari apa tadi? Tumbuhan atau hewan yang sudah
mati. Ya. Berarti kalau misal ada daun yang rontok itu jadi bahan organik. Ya, kalau daun itu kan sebenarnya di dalamnya itu kan mengandung unsur-unsur hara juga. Nah, nanti kalau sudah berproses nantinya akan menjadi sebagai makanan juga. Oh, Tuh, daun kembali ke daun. Tuh. berarti yang tadinya daun jadi makanan buat Ya. daun lagi gitu. Jadi terus tadi yang kedua ada misal binatang yang mati, terus dikubur di situ. Terus Ya. itu bisa jadi apa tadi unsur hara itu Unsur hara. Kalau untuk apa namanya itu? binatang Binatang dia kan lebih fokus ke kalium. kalium. Terus kalium untuk batang daun. Oh, jadi kalau fungsi dari apa tadi bangkai ya, bangkai itu bisa berfungsi untuk fokusnya ke batang. Ya. Terus tadi ada udara. Nah, Udara maksudnya gimana maksudnya? kan di dalam tanah memang kalau secara kasat mata itu terlihat datar dan tidak apa ya? Ya, eh, tanah kok gitu aja. tanah. Tapi kalau dilihat secara mendalam, dipelajari di dalam tanah itu ada udara. Nah, udara ini itu mengisi rongga-rongga yang ada di dalam tanah. Tuh. Nah, dan pun air juga dia mengisi rongga-rongga juga. Jadi rongga itu mengisi dua jenis itu tadi tanah apa air dan udara. Oh. Makanya rongga-rongga itu untuk udara dan air. Jadi di dalam tanah ternyata itu ada rongga-rongganya, isinya ada udara, terus ada air juga. Berarti kalau misal saya nyiram tanah itu merembesnya itu lewat rongga-rongga Ya. itu. Oh, Makanya kalau untuk jenis tanah itu yang bagus itu tanah apa lali aku. tanah apa? Memangnya tanah ada pembagiannya juga? Jenis tanah. Ada berapa Kang yang sampean tahu? Saya tahu ada berapa ya? 5 kalau enggak. Apa saja itu? Apa saja? Jenisnya enggak usah lali aku. Tapi yang paling bagus yaitu tanah gambut. Tanah gambut. Tanah gambut itu berasal dari tadi sisa-sisa makhluk hidup yang sudah mengalami dekomposisi karena di situ juga kan banyak mengandung unsur hara sehingga tanahnya pun gembur. Nah, tanah gembur ini itu terdapat banyak rongga dan air. Tuh. Kalau tanah-tanah yang seperti tanah padas itu kan tanahnya keras. Nah, untuk tanam itu tidak bagus karena tanah padas ini persentase apa namanya? Menyerap Persentase udara rongga-rongganya itu presentasenya kecil. Oh, soalnya keras itu ya. Tadi kan ada tanah apa gambut, terus ada padas, terus yang lainnya masa sampean lupa sih Kang? Tanah Apa? apa ya lali aku. Apa kan kalau untuk yang subur kan tadi tanah gambut, terus ada yang enggak subur, contohnya tanah padas. Misal tanah kuburan termasuk enggak sih? Lah untuk tanah kuburan sendiri itu malah bagus karena kan banyak apa unsur-unsur bahan-bahan organik yang terkandung di situ. terkandung di situ. Soalnya buat memakamkan mayat ya. Oh. Kan ketika proses apa jenenge proses dekomposisi yaitu proses menjadi tanah manusia itu kan ada namanya mikroorganisme. Mikroorganisme yaitu semua makhluk hidup yang ada dalam tanah. Yang kecil-kecil itu kan memakan bangkai. Nah, nanti kotorannya akan menjadi pupuk. Itu sebagai makanan tumbuhan. Nah, seperti itu. Kan tanah kan ada yang warna-warni ya, Kang ya. Soalnya saya itu pernah ya menemui tanah itu warnanya kok merah. Itu tanah seperti apa sih? Untuk warna sendiri itu diakibatkan karena mineralnya itu lebih banyak mineralnya karena kan mineral kan berasal dari pelapungan tanah itu sendiri. Nah, ini prosesnya itu tanah kan awalnya dia batuan. Nah, ini batuan kan ada yang berwarna seperti tanah wadas itu kan warnanya kuning. Nah, itu dulunya itu batunya berwarna kuning. Lah ketika proses
pelapukan tanah ini dia mineralkan terkandungnya itu ditinggal dari awal proses mulai batu dia akan menjadi tanah. Nah ini menyisakan mineral. Nah dari yang tanah awal yang terakhir ini menjadi tanah tadi gambut, dan juga kan meninggalkan mineral. Nah ketika mineralnya di situ banyak, berarti proses awalnya itu dulu dia apa namanya batunya itu lebih banyak berwarna Mineral. seperti mineralnya. Terus batu yang banyak mineralnya itu warnanya apa? Ya itu kan mineral itu kan sebab banyak warnanya. Ketika mineralnya lebih dominan ke kuning, dulunya batunya kuning, maka warnanya akan menguning. Oh, berarti mineral itu tergantung dengan batunya itu. Berarti kalau Awal misal tadi proses. batunya warnanya hitam, berarti mineralnya warnanya hitam. Seperti kan tanah buat yang dibuat genteng itu ya warna apa? Kelempung. Lempung, Ya, tanah berarti liat. berarti itu mineral tanah lempungnya itu lebih banyak daripada Organisme. bukan mikroorganisme organik. Oh. Tanah organiknya itu lebih dominan. Tapi kalau dia berasal dari kotoran hewan, dari hewan, dia kan warnanya hitam. Nah itu banyak mengandung organik. Organik itu warnanya lebih ke hitam. Terus tadi yang tanah warnanya merah dibandingkan tanah yang warnanya hitam, itu kalau ditanami itu lebih bagus yang mana? Kalau untuk tanaman itu lebih bagus ke hitam. Hitam. Karena kan banyak mengandung organik. Tapi untuk yang tanah merah itu malah lebih bagus untuk buat bata, buat gendeng itu. Yeah. Karena kan semua jenis tanah itu berbeda-beda, juga pun kegunaannya berbeda. Oke. Terus kalau misal tanah untuk pegunungan atau dekat-dekat gunung berapi itu baik nggak sih buat bercocok tanam? Nah untuk gunung berapi itu bagus, tapi harus mengalami proses pelapukan dulu. Jadi kalau baru meletus berapa bulan itu belum bisa ditanam. belum bisa ditanam karena kan masih mengandung lahar. Tapi untuk tanaman itu bagus karena dia mineral kandungan pasirnya itu banyak. Kan banyak udara. Iya. Udaranya. Tapi harus dicampur dengan tanah yang banyak mengandung organik. Karena ketika tanah banyak mengandung rongga udara, dia akan cepat meresap airnya itu akan cepat larut, cepat habis. Oh, cepat habis. Karena kan langsung meresap ke tanah nggak bisa menahan. Berarti harus tanah guna itu dicampur dengan tanah organik biasa. Tanah gambut. Terus kalau misal saya menanam tanaman di pasir bisa nggak, Kang? Bisa, tapi sampean harus sering-sering menyirami. Udah kenapa? Karena kan di pasir itu rongganya itu banyak sekali. Dominan rongganya itu lebih dominan. Berarti Karena lebih cepat menyerap air. Jadi tanamannya agak kebagian, kurang. Ya untuk menahannya sebenarnya bagian kan ketika disiram itu tanaman langsung menyerap. Cuman untuk menahan air itu masih belum bisa tahan lama karena kan banyak sekali rongga-rongganya, terlalu banyak rongga-rongganya. Tapi tetap bisa untuk menanam. Itu kalau pasir. Oke. Jadi itu tadi tentang tanah ya, sedikit tentang tanah. Terus kira-kira kegiatan sampean selama 6 bulan ini itu pernah praktek belum? Kalau untuk praktek sendiri saya ke merang. Merang itu kulit dari padi yang baru gabah yang baru digiling. Itu gunanya buat apa? Nah untuk sekam ini sendiri itu namanya sekam. Untuk sekam sendiri ini gunanya untuk menahan air di dalam tanah. Berarti biar gak bolak-balik nyirami atau gimana? Bukan seperti itu. Terus buat apa? Kan katanya menahan air. Benar kan untuk penyiraman sendiri kan sehari 2 kali itu maksimal ketika cuacanya seperti ini panas. Panas kayak gini ini butuh es ini. Iya. 2 hari sehari 2 kali. Nah untuk ketika dia
banyak sekamnya tadi itu kan disiram pagi dan kan ketika panas ini dia akan menahan air gak langsung habis. Oh, berarti biar gak kekurangan air. Untuk biar airnya kecukupan. Tapi kalau pasir tadi ketika panas seperti ini siram itu berapa menit berapa jam itu langsung habis kelihatan kering lagi. Seperti disirami gitu. Oh gitu. Terus cara membuatnya gimana ini? Oh apa sampean sudah praktek? Sudah praktek berarti tahu kan ya cara membuatnya bagaimana, itu gimana? Kalau untuk cara pembuatan sekam ini kan banyak cara. Yang pertama ada menggunakan tong yang dari seng itu, bulat itu juga bisa itu. Kalau yang manual itu langsung dituangkan ke tanah, setelah itu langsung dibakar, itu juga bisa. Kalau untuk tong sendiri itu dia harus tidak ada rongga sama sekali, tidak ada udara masuk, jadi harus rapet. Itu tadi sekamnya dimasukkan ke situ, masukkan ke tong. Nah tengahnya ini ada streamin atau alat yang ada rongga-rongganya, ada lubang-lubangnya itu. Itu tengahnya ada apinya terus dibakar. Masukin api, tengah itu kan ini tong, nanti dimasukkan sekamnya, tapi setengahnya ini ada streamin itu apa ya, bulat tuh lubangi, nanti apinya itu di tengahnya itu. Nah, untuk di atasnya ini itu ditutupi dengan tanah liat. Tanah liat yang basah. Kalau pakai seng bisa nggak ditutup seng? Bisa, tapi harus rapat, tidak ada rongga. Karena apa? Nanti ketika ada rongga sedikit itu untuk pembakaran itu nggak sempurna. Pembakaran sekam tadi. Soalnya udaranya bisa keluar. Karena kan yang untuk sekam ini yang diambil bukan abu, jadi arang. Arangnya itu. Jadi biar bentuknya hitam-hitam tapi nggak gosong. Bukan gosong, jadi debu. Jadi tetap gosong tapi nggak jadi debu. Yang diambil itu. Jadi ketika sudah pembakaran sudah maksimal itu sampai hitam doang, sampai hitam, tidak sampai jadi debu. Karena ketika jadi debu itu tidak bisa untuk tanaman karena mengandung asam sitrat. Ketika disiram ke tanamannya bisa mati. Malah mati. Berarti salah teknis sedikit saja bisa fatal ya Kang ya. Harus teliti. Kayaknya besok-besok harus ada praktek gitu ya, tapi nggak sekarang lah ya, besok-besok saja. Kedepannya praktek. Terus ini teknis yang tadi manual hanya dituangkan ke tanah dan di tengahnya ada streamnya itu bisa maksimal, tapi harus diaduk. Merangnya itu harus diaduk biar 1 jam atau 2 jam atau 1 jam setengah sekali harus diaduk, karena untuk menyempurnakan pembakaran biar rata, jangan sampai ketika langsung kalau tidak diaduk nanti yang tengahnya ini jadi abu dan yang pinggirnya jadi arang, jadi nggak sempurna, nggak maksimal. Ini lahannya itu yang sekarang kita buat berdiri ini itu lahan buat sampean praktek. Ini kan kalau semua ini kan sebenarnya untuk praktek, tapi saya kasih tanaman separuh lahan biasa. Itu ya. Coba Mbak kamera itu dilihatin. Itu ditanam apa itu? Itu tanaman jahe. Jahe apa? Jahe emprit, jahe kecil. Oh, jahe yang kecil-kecil itu ya. Itu sudah berapa lama itu? Itu kalau mulai penyiangan atau pembibitan itu sudah 1,5 bulan, kalau enggak 2 bulan. Sudah muncul daun-daunnya itu. Dari mulai nol, ubi sampai seperti itu sekitar 1,5 bulan, kalau enggak 2 bulan. Terus itu ya menurut sampean selaku yang mendalami bidang pertanian itu kira-kira tanaman itu sudah sehat atau belum? Sebenarnya kalau dari awal pembibitannya serentak bersamaan, itu saya kira sudah cukup, tapi belum maksimal, sudah cukup bagus.
Terus makan kan dia butuh makan toh Kang itu. Itu kira-kira untuk makanan sudah mencukupi atau belum? Atau kurang apa? Kurang apa? Kalau itu masih kurang Kurang apa? kurang nitrogen kalau nggak salah. Nitrogen. Pokoknya berarti itu menurut sampean itu masih kurang maksimal Kurang ya. maksimal. Karena pun cuaca itu mempengaruhi. Nah, Cuaca juga untuk tanaman jahe ini kan sebenarnya harus seimbang dari panas ataupun hujan air. Ketika Sementara sekarang ini cuaca ini kan sering hujan. sering hujan. Jadi panas dari sinar matahari kurang. Sekarang panas banget loh Kang. Sekarang panas, tapi yang kemarin kan hujan. Iya sih ya. Jadi tadi kesimpulannya ternyata tanah itu berbeda-beda ya Kang ya. Banyak jenisnya. Ada pun yang di dalam subur. dalam tanah pun ada apa? Ya ada unsur-unsur sendiri. Jadi berbeda-beda. Jadi nggak semua tanah bisa ditanami ya. Nggak semua tanah. Oke, terima kasih ya Kang informasinya. Semoga apa yang sudah sampean sampaikan tadi bisa bermanfaat untuk teman-teman. Tapi sebelumnya ini sampean belajar pertanian itu kira-kira tujuannya atau harapannya apa? Untuk harapannya sendiri, saya kan di rumah ya punya cukup lahan yang cukup. Dan tujuan saya untuk pendalaman pertanian ini untuk mengembangkan diri saya yang nantinya digunakan untuk di rumah, untuk berbagi ilmu kepada masyarakat. Kan banyak, kalau di zaman sekarang itu banyak sekali orang menggunakan bahan-bahan kimia yang padahal di situ ketika digunakan itu kan mempengaruhi ke diri kita, kesehatan. Kurang sehat. Saya di sini mendalami pertanian untuk organik. Nantinya ketika saya sudah ahli bisa untuk bermanfaat di masyarakat. Amin. Semoga cita-citanya bisa lekas tercapai. Amin. Oke, terima kasih Kang. Ya, sama-sama. Akhirnya selesai juga ya wawancara kita dengan Kang Hasan tadi. Jadi ternyata tanah itu dibagi menjadi beberapa macam. Oke, tapi sayangnya ternyata tadi Kang Hasan itu lupa dengan materinya. Berarti dia masih kurang maksimal ya dalam menghafalkan menurut saya. Jadi ternyata tingkat kesuburan tanah itu juga berbeda-beda. Tidak semua tanah itu bisa ditanami, tergantung unsur apa saja yang terdapat di dalam tanah-tanah tersebut. Misal tanah itu kekurangan unsur hara atau itulah tadi ya, berarti tanaman itu lebih cocok ditanami tanaman apa gitu ya, tapi saya masih kurang tahu ya, soalnya tadi penjelasannya juga baru seputar tentang tanah, belum tanaman-tanaman yang cocok untuk jenis-jenis tanah gitu. Oke teman-teman, jadi tadi adalah hasil wawancara dengan Kang Hasan ya. Semoga video tersebut atau berbagi ilmunya Kang Hasan tadi bisa bermanfaat untuk teman-teman yang menonton, juga untuk saya sendiri. Oke, sekian dari saya, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.